Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Perkenalkan, nama saya Oria Octavianus Hendrik Mena, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 Universitas Pendidikan Indonesia, NIM 22120049. Hari ini 6 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan ujian kinerja pada kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sabu Barat. Demikian, terima kasih. Coba, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagus. Sehat-sehat semua? Sehat. Oke, baik anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, satu orang maju dan pimpin kita dalam doa. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita meneruskan doa kita berdoa. Hanya dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Oke, Bapak tanya dulu ya, menyambut dengan pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat topik pembelajaran minggu kemarin? Oke, silakan. Globalisasi dan fenomenanya. Bagus. Oke. Yang berikut ya, apa saja karakteristik dari globalisasi? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. Adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Bagus. Ada? Saya Pak. Perekonomian antar negara saling bergantung. Bagus. Masih ada? Saya Pak. Oh ya, silakan. Pertukaran informasi menjadi lebih maju. Betul sekali. Masih ada? Terjadinya pertukaran nilai. Bagus. Yang terakhir. Oke, silakan. Keterbukaan di segala aspek. Bagus. Baik, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan faktor-faktor pendorong globalisasi. Saya Pak. Silakan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Bagus. Silakan. Masih ada? Di sini dulu, ya. Ini dari kelompok sini. Perubahan politik dunia. Ya. Dari sana. Ada tadi. Silakan. Perkembangan perusahaan perasa. Bagus. Sana. Pak, baik anak-anak. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang yaitu tentang globalisasi dan dampaknya ya. Nah, ada pun manfaat daripada kita mempelajari
materi tentang globalisasi dan dampaknya ini adalah untuk mempermudahkan kita untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan dengan cepat. Nah, globalisasi juga memungkinkan pelajar untuk menguasai bahasa asing, ya. Nah, menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan belajar. Nah, ini merupakan manfaat dengan kita mempelajari globalisasi dan dampaknya. Baik, adapun kompetensi dasar daripada materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Yang kedua, ya, 4.2 yaitu mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespons berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan proses globalisasi. Nah, indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah yang pertama itu mengidentifikasi unsur budaya globalisasi, dan yang kedua mengidentifikasi dampak globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran, problem based learning, peserta didik mampu menggali informasi tentang unsur budaya globalisasi dan dampak globalisasi di masyarakat dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama selama proses pembelajaran, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis, proaktif atau kreatif, dan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita sesuai dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, maka nanti ini kita sudah dalam bentuk berkelompok, ya. Silakan nanti Bapak akan memutarkan video, menayangkan video, anak-anak mencermati, ya, penayangan video itu. Kemudian nanti itu Bapak akan bagikan LKPD-nya, ya, dan mengerjakan LKPD itu ada soal-soal sesuai dengan penayangan masalah yang ada di dalam video itu. Nah, sekarang perhatiannya ditujukan ke depan dulu untuk menyaksikan, ya, penayangan video. Oke, demikian penayangan videonya. Sekarang anak-anak perhatikan LKPD yang sudah dibagikan tadi itu. Ada soal-soal di situ. Sesuai dengan permasalahan yang tadi juga itu sudah ditayangkan lewat video. Silakan anak-anak menggunakan sumber belajar yang ada. Ada buku di situ. Kemudian juga bisa menggunakan gadgetnya, ya, HP yang ada. Silakan untuk mencari informasi sebanyak mungkin dan bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Silakan, nanti Bapak juga nanti akan mengirimkan link aplikasi Jamboard. Nah, satu orang nanti itu akan menyalinnya ke Jamboard, ya. Nanti kita akan presentasikan, perwakilan kelasnya akan presentasikan di depan kelas masing-masing, ya, perwakilan kelompoknya, ya. Silakan dikerjakan. Yang lainnya cari informasi, ya. Ada buku di situ, buku paket, kemudian juga ada gadgetnya, ya.
Silakan. Semuanya harus serius, harus aktif. Dan Bapak akan menilai nanti keaktifan daripada setiap anggota kelompok. Ya. Ada pertanyaan? Ya, menyangkut dengan LKPD itu supaya jelas dikerjakan. Jelas ya, anak-anak? Baik, silakan kerjakan anak-anak. Yang satunya itu kerjakan di aplikasi Jamboardnya ya. Mana lagi? Ya. Diskusi. Ya. Ini. Ya. Oke. Kerjakan tulis di situ. Yang lainnya ayo aktif ya, harus aktif ya. Tidak boleh diam-diam saja. Oke. Mana ada kendalanya di mana? Ya. Nah, soal-soalnya ya. Kerjakan. Ini. Kemarin itu. Ya, ini ya. Yang sendiri semua di sini dicatat ya. Oke. Silakan yang lain. Tugas yang satu di aplikasi Jamboardnya, yang lain mencari informasi harus aktif semuanya ya. Nah, di buku, di HP bisa ya. Yang satunya itu saling ke sini. Ya, mana yang sekretarisnya ya? Silakan mencatat. Ayo catat. Yang di sini. Baik, sudah ada yang masuk ya untuk soal nomor 1. Silakan menyusul yang lain ya. Soal nomor 1 sudah banyak yang masuk. Silakan lanjutkan yang lain ya.
Sudah semua? Oke, baik. Waktu pekerjaan tugas diskusinya sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikannya ya. Sekarang kelompok 1, ya, perwakilan kelompoknya silakan datang untuk mempresentasikannya sekarang. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekarang kami mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Soal nomor 1, uraikan unsur budaya globalisasi secara umum menurut pendapat kelompok Anda. Penyebaran arus globalisasi menjadi suatu hal yang tak terelakkan dewasa ini. Perkembangan globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Nomor 2, uraikan dampak globalisasi di bidang ekonomi menurut pendapat kelompok Anda. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah penanaman modal asing baik langsung maupun melalui kerjasama. Nomor 3, uraikan dampak globalisasi di bidang sosial menurut pendapat kelompok Anda. Meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral kepribadian dan budaya setempat. Nomor 4, uraikan dampak globalisasi di bidang politik menurut pendapat kelompok Anda. Dampak positif globalisasi terhadap bidang politik adalah masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Nomor 5, uraikan dampak globalisasi di bidang pendidikan menurut pendapat kelompok Anda. Membuat pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Nomor 6, uraikan dampak globalisasi di bidang lingkungan hidup menurut pendapat kelompok Anda. Dampak negatif globalisasi terhadap lingkungan disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang terbilang terbawa arus globalisasi. Demikian hasil diskusi kami. Baik. Baik. Silakan kelompok 2. Selamat pagi para teman-teman. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Soal pertama, uraikan unsur budaya globalisasi secara umum menurut pendapat kelompok Anda. Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan disebut sebagai objek pemajuan kebudayaan. Oke, silakan. Baik, berikut kelompok 3. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan buat kelompok kami yaitu kelompok 3. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Nomor 1, uraikan unsur budaya globalisasi secara umum menurut pendapat kelompok Anda. Unsur globalisasi, bahasa sistem, pengetahuan sistem, kemasyarakatan dan organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi. Kelompok 4 ya. Baik, selamat pagi kepada teman-teman.
mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, uraikan unsur budaya globalisasi secara umum menurut pendapat kelompok Anda. Unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama kemajuan kebudayaan disebut sebagai objek kemajuan kebudayaan. Demikian hasil diskusi kami. Baik. Yang terakhir, kelompok terakhir, silakan. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kami. Silakan. Dampak globalisasi terhadap lingkungan disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang terbawa arus globalisasi. Demikian. Oke, tepuk tangan. Baik, ya. Semua kelompok telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan sekarang anak-anak perhatikan ke depan sini, ya. Untuk materi kita, sedikit Pak akan sampaikan penjelasan lewat penayangan PowerPoint. Unsur-unsur budaya dan globalisasi, ya. Nah, pada abad ke-21 anak-anak dan abad 20 dan abad ke-21, pengaruh budaya asing di Indonesia ini dapat terlihat melalui terjadinya gejala globalisasi. Nah, apa saja unsur budaya yang masuk bersamaan dengan arus globalisasi? Yang pertama itu kita lihat ada budaya positif, ya. Nah, budaya positif itu yang pertama itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kita lihat itu teknologi, perkembangan teknologi yang semakin maju, penggunaan kita lihat dalam bentuk alat-alat yang menunjang, ya, kelancaran pekerjaan manusia kesehariannya. Yang kedua itu penggunaan peralatan canggih di berbagai bidang akibat adanya modernisasi, ya. Di situ ada gambar, ya. Itu ada operasi, ya, operasi katarak itu. Ini kita berbicara perkembangan globalisasi di bidang kesehatan. Kalau dulu operasi katarak itu dengan pisau, ya. Nah, ini perkembangan modernisasi ini, ya. Modernisasi dan globalisasi sekarang tidak pakai pisau lagi, ya, tapi menggunakan sinar laser, ya. Itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak merasakan sakit, ya. Yang berikut lagi itu banyaknya penemuan baru di berbagai bidang, ya, bukan hanya di kesehatan anak-anak, tetapi juga misalnya contoh di bidang pertanian. Sekarang kita menggunakan pacu, tetapi mengolah pertanian menggunakan traktor, ya, dan masih banyak lagi pengolahannya terus, ya. Tidak pakai lagi itu potong padi menggunakan sabit, tetapi pada mesin juga, mesin memotong padi, ya. Yang berikut lagi sikap disiplin diri individu dan kelompok yang semakin meningkat, ya. Yang berikut berpikir rasional mengenai segala hal, ya. Kalau dulu itu orang itu kalau sakit pasti berpikirnya itu bahwa harus ke dukun, ya, berobat ke dukun. Tidak lagi, ya, berpikir pakai logika, ya. Jadi kalau sakit itu ke
rumah sakit. Ya, inilah pola-pola pikir manusia di era globalisasi. Kemudian aktivitas yang efektif dan efisien di segala bidang kehidupan. Berikut penegakan HAM dan demokrasi yang tinggi didukung oleh perangkat negara yang berwawasan luas. Berikut sikap menghargai waktu, termasuk juga di dalamnya menghargai kepentingan orang lain. Ya, etos kerja yang tinggi, yang baik. Ya, nah ini di era globalisasi yang sekarang ini anak-anak, ya, waktu adalah uang, waktu adalah emas. Ya, jadi kalau di era sekarang itu kau datang terlambat pasti akan mendapat teguran. Ya, itu sudah pasti. Kalau dulu itu masih bisa ditoleransi, sekarang tidak ada lagi. Ya, orang akan mengalami kerugian yang besar kalau kita tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya, kemudian juga itu sikap menghargai waktu, kemudian etos kerja yang baik juga, penghargaan terhadap profesionalisme. Ya, itu juga sangat diperhatikan di era globalisasi yang sekarang. Kemudian orientasi ke masa depan. Yang berikut, ya, budaya negatif akibat daripada globalisasi. Berkembangnya pengaruh bebas, pergaulan bebas maksudnya, ya, pergaulan bebas di antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan gaya hidup free love. Apa itu? Ya, ada yang tahu itu istilah free love? Ya, cinta gratis. Bayangkan itu, ya. Kemudian, ya, ini yang lagi tren di kalangan remaja sekarang di era globalisasi. Ada juga free sex juga. Itu juga seks gratis, ya. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi orang tua dan juga anak-anak, apalagi anak-anak yang sekarang ini pada masa remaja. Ini perilaku-perilaku yang timbul akibat dari dampak negatif globalisasi ini, ya. Nah, kemudian itu ada 7-Eleven, ya, 7-Eleven. Ini kumpul kebo ini. Kumpul kebo itu apa? Ya, hidup bersama, ya, tanpa ikatan perkawinan. Itu. Jadi kalau ada orang tua kita, ya, yang selama ini sudah hidup bersama tetapi belum menikah, itu masuk dalam kumpul kebo, ya. Kemudian desakrilisasi, ya, perkawinan. Nah, yang kedua, mudahnya akses untuk melakukan aktivitas minuman keras, mabuk-mabukan, dan penggunaan narkoba. Ya. Kemudian lagi itu sikap dan gaya hidup sekuler, jauh dari agama dan ateisme. Ya. Sekarang tidak mau lagi itu, lupa ke gereja, lupa ke masjid. Ya. Hanya ingin bergadang, malamnya begadang, paginya itu, ya, mabuk-mabukan. Seperti itu. Ya. Kemudian diskriminasi ras. Apa itu diskriminasi ras? Ya. Itu perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etis. Bagus, tepuk tangan dulu, teman. Jadi ada pembatasan terhadap ras-ras tertentu atau etnis tertentu. Kemudian ini ada hedonisme. Apa itu? Silakan. Hedonisme adalah pandang hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup. Iya, itu, ya. Itu adalah pengertian daripada hedonisme. Ya, jadi kesenangan itu, ya, itu adalah tujuan dari hidup sudah. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut itu ada materialisme. Apa ini materialisme? Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi.
bahwa segala sesuatu itu yang terpenting adalah materi dalam hidup ini, ya. Itu orang materialisme, ya. Dia diukur dengan materi. Oke, kemudian kapitalisme, ya. Siapa yang tahu kapitalisme? Silakan ini. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ya, kebebasan ekonomi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, ini kapitalisme, ya. Komunisme, silakan. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik, politik sosial dan ekonomi, dan tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang dan negara. Baik, tepuk tangan. Komunisme. Kemudian anak-anak, mari kita lihat tentang dampak globalisasi. Nah, globalisasi merupakan sebuah proses yang tidak berlangsung secara mandiri, ya, tetapi melibatkan berbagai unsur masyarakat. Nah, dampak yang pertama kita lihat di bidang pendidikan, ya. Di bidang pendidikan pun dampaknya itu ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya kita lihat meningkatnya investasi di negara kita, ya. Jadi masuknya barang-barang itu, masuknya informasi, ya. Adanya peningkatan berbagai bidang kehidupan, meningkat juga, ya, investasi di negara kita. Ya, kemudian terbentuknya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Kemudian itu para pengusaha dapat meningkatkan efisiensi produksinya. Ini, ya, ini dampak positif daripada globalisasi. Semakin banyak kesempatan kerja dan devisa bagi negara, banyak menciptakan pekerjaan, ya, akibat dari globalisasi ini, ya. Nah, kita lihat di bidang komunikasi, ya, dengan adanya globalisasi ini banyak orang yang hanya duduk saja bekerja dapat doi. Jadi youtuber itu dong, dia membuat aplikasi, ya. Kemudian kita mendownload, ada aplikasi prabayar itu, ya, kita main game di sini, uangnya masuk di mereka semakin kaya, ya. Jadi anak-anak harus sekolah yang serius biar jadi pintar, ya. Di era globalisasi butuh yang pintar supaya bisa bersaing, ya, di pasar tenaga kerja, begitu, ya. Nah, kemakmuran masyarakat semakin meningkat, otomatis. Kalau kesempatan kerjanya juga semakin luas, maka kemakmuran masyarakat juga semakin meningkat. Orang sejahtera, ya, orang-orangnya pasti sejahtera. Kemudian tersedia dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, ya. Kemudian itu pencemaran lingkungan yang tinggi. Tadi yang Pak sudah sampaikan, ya. Jadi bersyukur kita di desa seperti begini, daerah kita itu belum ada pabrik. Jadi kita terhindar dari pencemaran lingkungan hidup akibat daripada globalisasi. Tapi di kota-kota besar itu sangat terasa, ya, sangat terasa dampak negatifnya daripada globalisasi, ya. Baik. Untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang materi kita pada pagi hari ini, ya, Bapak akan memberikan post test, ya.
Bagi anak-anak silakan mengerjakannya ya. Ya Pak. Lima menit ya anak-anak. Dikerjakan. Oke, silakan dikumpulkan. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang itu memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, budaya globalisasi, yaitu budaya positif, budaya negatif, berkembangnya pergaulan bebas, mudahnya akses untuk melakukan aktivitas minuman keras, mabuk-mabukan, dan menggunakan narkoba, bahkan memperdagangkannya. Sikap dan gaya hidup sekuler, diskriminasi ras, hedonimisme, materialisme, liberalisme, kapitalisme, dan komunisme. Dampak globalisasi, bidang ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk teman. Baik anak-anak semua, dengan sudah kesimpulan tadi disampaikan oleh temanmu, ya. Minggu depan ini kita akan bertemu lagi masih dalam materi kita tentang modernisasi dan dampak modernisasi ya. Dan untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi hari luar biasa. Oke, ya.